Halo Sobat Makan. Kalau lagi main ke Bogor, Sobat Makan harus banget nih mampir ke tempat makan legendaris ini. Nama tempatnya adalah Soto Kuning Pak Yusuf. Pakai huruf P ya. Soto ini sudah berdiri sejak 1993 loh, yang artinya sudah berdiri hampir 32 tahun. Pemesan soto di tempat makan ini unik banget nih Sobat Makan. Karena bisa memilih sendiri isian dari sotonya. Kira-kira rasanya gimana ya? Yuk kita ikutin Audi dan Chef Kai. Ini namanya Soto Kuning Pak Yusuf. Tapi jujur ya, selama aku di Bogor aku nggak pernah kesini. Aku tuh sering banget dengar katanya soto ini enak dan ini tuh udah legend banget. Oh oke lah, kita cobain aja. Kita cobain kuahnya dulu ya. Oh. Sobat Makan, daging yang digunakan sebagai isian di tempat ini gede-gede loh. Selain itu juga ada isian lain seperti paru dan kikil. Semakin dibikin ngiler deh. Ada rasanya ya? Dagingnya kayak manis gitu ya? Ini kayaknya si dagingnya tuh dimasaknya, direbusnya sama bumbunya juga deh. Ini tuh ngingetin aku kayak empal gentong. Iya bener. Kalau aku tuh di Jawa, di Sunda ya, namanya gepuk. Soalnya ini agak manis-manis gitu ya. Iya, ini bener manis banget. Sekarang coba kita cobain parunya kali ya, Chef. Ini juga potongan parunya nggak kalah gede tau. Gede-gede banget loh. Langsung aja kita coba nih. Parunya enak loh. Lihat dong. Ini empuk banget sih. Aku kira ini tuh nggak akan cocok untuk dijadiin soto. Kayak jeroan soto. Tapi ternyata enak dan nggak amis. Sekarang kita cobain kikil kali ya. Ini kayak semua potongannya pada gede-gede deh. Gede-gede banget. Kita coba ya. Ya, langsung aja. Kalau kikil sih emang pas untuk soto ya. Iya bener. Tapi Chef, aku rasanya kayak pengen yang pedes-pedes gitu. Boleh. Ini katanya spesialnya ini menggunakan sambal hijau, namanya sambal goang. Goang. Tahu nggak kamu cara bikinnya ini gimana? Nggak tahu aku gimana Jadi caranya. ini diulek ya, terus udah gitu direbus sama air. Jadi ini tuh pasti lebih pedas dari sambal yang cuma dadakan. Serius? Cobain deh. Ini ya. Dua. Nih Sobat Makan lihat nih. Kamu tadi berapa sendok? Aku 2. Aku juga 2 juga deh. Kamu Langsung mau aja. pakai ini enggak? Kayaknya enak deh. Limo. Mau deh. Nih. Kamu potekkan sama aku ya. Ya. Ini makin gong. Tapi ternyata Gak sepedes nggak sepedes itu. Kalau gitu aku tambah lagi. Iya, aku juga nih. Aku taruh dulu nih isiannya. Baru kita kucurkan. Wah mantep banget Audi. Kalau aku nggak suka si nasinya terlalu basah. Jadi aku segini aja deh. Kamu mau cobain apa? Langsung semuanya apa? Langsung semuanya aja Langsung lah. semuanya. Nasi paru kikil nih. Langsung kita ledengkan di mulut. Pakainya. Boleh. Tapi nih Sobat Makan, wajib banget kalau makan soto itu harus pakai kerupuk biar makannya makin bergairah. Begini cara makannya. Aku kayak pengen kokop si kuah sotonya. Itu cara wajib kalau makan soto. Langsung kita kokop aja, Chef. Langsung. Chef, aku lagi sedih tahu. Kenapa Kayak tuh? sekarang aku tuh kan sebenarnya dapat rekomendasi ini dari rating 5. Cuma kadang-kadang aku tuh nggak sempet nonton. Jadi aku takut kehilangan rekomendasi kuliner lainnya. Don't worry, kamu ambil handphone kamu sekarang, terus langsung scan QR code yang ada di bawah sini. Buat apa? Karena kalau misalkan kamu udah scan, kamu bisa nonton tayangan rating 5 di mana aja, juga tayangan GTV lainnya. Oh gitu. Berarti sekarang aku harus scan ini dong. Iya, bener, scan langsung di Tapi sini. nanti nontonnya melalui aplikasi apa? Di RCTI Plus lah. Aduh banget, aku scan.
Audi dan Chef Kai lahap banget makan sotonya. Jangan lupa dong sisain kita juga. Kira-kira penilaian Audi dan Chef Kai gimana ya? Jadi, menurut kita berdua, soto kuning Pak Yusuf enaknya real. Duh, cuaca adem kayak gini emang paling pas kalau kita nyobain yang segar-segar. Kayak sop durian satu ini nih, yang jadi kebanggaannya warga Depok. Apalagi kalau bukan sop durian Margando. Lokasinya tuh ada di Jalan Margonda Raya nomor 1. Nih ya, sekilas tuh kelihatan agak kecil nih rukonya. Tapi siapa sangka sobat makan, dalamnya penuh sama pembeli. Wah, rame juga ya sobat makan. Yang bikin sop durian di sini laris tahu nggak apa? Karena menggunakan buah durian utuh tanpa campuran apapun. Sekaligus toppingnya yang juga anti mainstream. Aduh, jadi makin penasaran deh sama rasanya. Yuk, cus deh ikutin Tiwi dan juga Chef Jerry. Chef, kita dari mana sih? Kita lagi ada di Sop Durian Margando. Yang ada di Depok. Margonda deh. Margonda Depok. Yes, dan yang ada di depan kita ini adalah sop durian original. Ya. Kayaknya ini tugasnya chef yang harus memperkenalkan ada apa aja sini teman-teman di sini. Boleh. Ini kita pesen yang original dulu Ya. nih. Di dalamnya udah ada daging duriannya. Yes. Parutan keju ini melimpah banget. Sama ini nih. Banyak banget nih kondimennya. Iya. Tapi kayak kita mesti cobain yang original Yang dulu deh. original dulu, boleh Kita deh. coba dari kuahnya. Oke. Durian banget, Nek. Tuh. Kita cobainnya duriannya Duriannya, plus si ayo. kejunya. Kita coba. Duriannya doang manis ya. Kelihatan seger banget kan kuahnya. Wah, sobat makan pernah gak sih ngebayangin durian yang jadi rajanya buah ini nongkrong bareng topping-topping jagoan kayak kelapa, kacang hijau, ketan hitam, dan juga brownies coklat. Aduh, jadi gak sabar deh buat cobain. Kita mau coba yang mana nih? Ketan dulu kali ya. Ketan dulu ya. Kita coba ketan hitam sama si supnya ya. Oke. Kuahnya sama kuahnya. Karena gimana kalau ketan hitam kita campur sama durian dan juga sama kejunya. Coba ya. Oh. Ketannya itu ngasih balance ya. Ini kan duriannya manis, creamy, sedangkan si ketannya itu plain jadinya seimbang. Blendnya tuh kayak penetral gitu loh. Sobat makan, kepikiran gak sih cobain sop durian tapi pakai kacang ijo? Manis dan lembutnya buah durian dikombo dengan tekstur kacang yang hijau yang empuk. Aduh, bikin lidah gak berhenti goyang deh. Kacang hijau. Yes. Aku belum pernah sih nyobain kacang hijau pakai sop durian. Enak. Ini kacang hijau bener-bener kacang hijau banget, nggak ada. Kacang hijau banget. Maksudnya nggak ada manis-manisnya, emang kacang banget gitu. Ada yang hitam tapi bukan bayangan. Belum selesai dengan topping kekinian di sop durian Margando. Ada lagi nih, topping brownies yang gak kalah seru buat dicoba. Tekstur browniesnya tuh kenyal, ketemu sama durian yang manis banget. Wah, ini sih combo maut ya namanya. Aduh, sobat makan, maaf ya kita harus berganti background karena tadi di luar hujan. Hujanan, guys. Jadi daripada ini kita mau nge-review makanan enak ini jadinya kurang estetik, jadi kita Ganggu. pindah ke dalam. Aku belum pernah sih ngerasain brownies pakai sop durian. Coba kita coba. Tempungin. Tapi pasti kalau buat pecinta durian pasti bakalan seneng banget kalau udah makan di sop durian Margando. Kenapa? Karena pasti bakalan nambah dan bisa bungkus bawa pulang ke rumah. Gak lengkap rasanya mampir ke sop durian Margando kalau gak cobain pancake-nya nih sobat makan. Tuh lihat, dari warnanya aja kelihatan banget ya, isinya banyak banget. Chef, Apa? supaya penilaian kita nanti bakalan benar-benar absolut, aku ada nemu satu menu yang the best kayak dari sini. Apa tuh? Oh. Nggak akan lengkap, nggak afdol banget kalau nggak ada yang namanya pancake durian. durian. Kita buka yuk. Tuh, kita coba makan.
kulitnya setipis ini. Kulit pancake durian ini dari apa sih? Kalau kulit pancake sendiri biasanya sih dari terigu sama susu. Buat sobat makan yang suka durian, wajib banget sih cobain sop durian Margando ini. Bukan cuma nyegerin tapi juga ngasih sensasi makan yang gak bisa dilupain. Kira-kira apa nih kata Tiwi dan Chef Jerry ya? Jadi menurut kita berdua, sop durian Margando di Depok rasanya rating 5. Siapa nih sobat makan yang suka banget makanan khas Nusantara? Kali ini Geng Rating 5 tuh lagi ada di Kota Hujan dan mau kasih rekomendasi makanan khas dari Palembang. Nama tempatnya adalah Martabak Har sejak 1947. Lokasinya ada di daerah Bogor, tepatnya di Jalan Surya Kencana. Sobat makan, khususnya Wong Kito Galo. Apa tuh? Guys. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Nah, ini ada makanan khas Palembang tapi berasal dari India. Oh, berarti dari Palembang tapi originnya India. Betul. Ini namanya Martabak Har sejak 1947. Jadi ini tuh aku pesenin kamu namanya Martabak Har spesial. Ini menggunakan telur bebek. Terus katanya isiannya tuh ada daun bawang, ada daging, ada apa lagi ya? Bawang putih. Pokoknya banyak deh. Macam ya. Iya. Terus udah gitu yang unik ini ada Apa sih? kuah karinya loh di. Nah sobat makan, martabak di sini tuh beda banget loh dari martabak lainnya. Di sini tuh martabak tuh ada kuah karinya. Kira-kira rasanya bakalan seperti apa ya? Kita langsung cobain aja kali ya. Dia. Ayo, boleh. Ini kita Nih. taruh sini aja dulu kali Boleh, ya. Nih, boleh. biar gampang. Mana Nih. buat aku garpunya. Biar Oh. sobat makan juga bisa lihat. Oh, aku mau nyobain dulu nih si kuah karinya karena wah, ada dagingnya ya. Ada dagingnya juga. Oh, dan ada kentangnya juga, Chef. Dan ini nggak main-main, ukuran dagingnya gede banget loh. Di. Iya sih. Ini kayak kentangnya lembut banget deh. Jadi ini katanya kari kentang di. Oh, kari kentang. Tuh dari kuahnya aja udah menggiurkan ya sobat makan. Nah isi dari martabaknya sendiri tuh juga unik banget loh karena ada potongan kentangnya. Aku mau nyobain dulu karinya. Iya, aku juga mau cobain karinya. Waduh, warnanya sih bagus banget ya. Ini menurut aku bukan kari Indonesia. Bener. Kayak karinya tuh bener-bener lebih dominan daripada bumbu lainnya menurut aku. Aku sih kerasanya kayak ada kapulaga. Ya terus udah gitu kayaknya dia pakai kunyit juga pasti, bawang merah, bawang putih, cabenya juga ada dikit karena nih kalau kamu lihat ada merah-merahnya dikit juga. Cuma kayaknya ini cabai merah yang gede jadinya nggak pedas. Terus Ada kuah- bombay ya? Nah ini kuahnya agak kental karena dia dimasaknya sama kentang. Kita Enak langsung sih. cobain ya martabaknya. Wah, aku rasanya pengen aku buka dulu deh ini martabak. Oh. Martabaknya tebel loh. Tuh, tebel dan isiannya banyak. Oh masih panas loh ini. Lihat deh sobat makan, isi martabaknya tuh juga nggak main-main, banyak banget. Pantas aja jadi martabak yang legendaris. Gurih. Walaupun pakai telur bebek tapi dia nggak amis. Enak sih. Enak. Enak sih, bener-bener tasty. Gimana kalau sekarang kita cobain si martabak sama kuah karinya? Wah, boleh dong, itu yang ditunggu-tunggu. Coba kita Langsung cocok. celup kali ya. Kita mandikan. Sah. Sikat, Chef. Oke. Cheers. Cheers. Kita tunjukin sekali lagi ya karinya ya. Oh, lapar banget nih kayaknya Audi nih. Wah, Audi dapat big piece dagingnya lagi nih. Emang mantep banget deh, cobain martabak ditambah daging kari, dijamin kenyang dan puas banget. Enak. Ini sih
gong sih. Iya. Gulainya atau karinya ini enak banget sih. Dan kentangnya bisa lembut begitu ya chef ya? Kayaknya direbusnya lama, makanya kenapa si kuah karinya kental terus kentangnya juga empuk. Sobat makan, pas banget ya perpaduan martabak dengan kuah kari ditambah daging juga lagi. Beuh, top markotop deh. Kira-kira penilaian dari Audi dan Chef kayak gimana ya? Jadi menurut kita berdua, martabak Har sejak 1947 enak ya? Real! Lagi dong, ya kamu cuma pesen satu. Nanti kita pesan lagi ya, bungkus ya, bawa pulang ya. Para pecinta keju, coba merapat di sini. Di daerah Kedoya, Jakarta Barat, ada kedai pizza yang berani ngasih topping keju sebanyak 1,5 kilogram. Wow, kebayang gak sih tebalnya kayak gimana? Duh, jadi penasaran kan? Langsung aja deh kita intip Audi sama Chef Jerry yuk yang mau cobain rasanya. Uno, dos, tres, cuatro. Ada apa dengan cuatro sih, Chef? Oh, Latin gak sih? Iya, ternyata kita itu lagi ada di Pizza Quattro. Dan hebatnya Pizza Quattro ini adalah buka 24 jam. Semua pizza di sini dibuat menggunakan adonan roti sourdough yang difermentasi selama 48 jam. Nah, khusus untuk menu American Favorite ini, di atasnya tuh diberi tomato sauce dan juga keju mozzarella sebanyak 1,5 kilogram. Waduh, apa gak rugi? Mana harganya cuma 100 ribuan aja lagi. Ini aromanya udah menggoda banget. Benar Ini banget. yang atas ini apa sih, Chef? Langsung aja. Ini pesen 2 macam pizza nih, Oke, Dek. yang pertama ini ada apa? Wow. Oh, ini yang pertama American Favorite. Coba aku Coba. cium. Wow. Gila, ini berat banget loh. Berat banget. Coba. Oh, aku tahu kenapa. Kenapa tuh? Ini berat karena dia pakai 1/2 kilo cheese. 1,5 kilo. 1/2 kilo keju. Gila. Jadi penasaran. Coba. Terus yang apa? Sausnya dia pakai saus tomat ya. Kelihatan saus bawahnya tomat. tuh ada merah-merahnya. Dan pinggirannya dia bener-bener crusty banget ya. Crusty. Tanpa ada topping apapun kelihatannya ya. 1/2 kilo cheese. Itu gimana, se-cheesy apa? Sobat makan. Wow. Ini masih panas banget. Lihat cheese-nya, Oh. setebal apa. Wow. Dan ini dia di ovennya bagus banget ya. Tampilannya ya. Gila sih ini. Tuh, tebel banget kejunya, sobat makan. Molor banget, molor. Gila. Coba ya, langsung aja Ya, kita cobain, makan ya. Di. Wah, kejunya melimpah banget. Ini sih definisi makan keju pakai roti pizza. Ternyata tebelnya itu tebel karena cheese-nya ya. Karena kejunya, biasa kalau yang jualan kan tebel karena roti. Ini tebel karena mozzarella-nya, gila sih. Wow. Gak cuma American Favorite aja nih yang jadi menu terlaris di Pizza Quattro. Ada juga menu Swiss Cheese White Truffle. Langsung aja makanya kali ini kita dengerin review dari Audi dan Chef Jerry. Aku ada pesen ini nih, Apa itu? Swiss White Truffle. Wow, jadi dari Amerika kita pindah ke Swiss. Pindah ke Swiss. Ada Ada jamurnya ya? mushroom ya. Ada mushroomnya. Ini biasanya pakai mushroom apa sih, Chef? Sepertinya sih champignon ya. Champignon-nya. Champignon. Champignon. Champignon mushroom. Tapi ini kelihatannya kejunya juga banyak banget ya? Kejunya juga nggak kalah banyak ya sama yang tadi ya. Nice. Ya. Aku nggak sabar pengen cobain. Cobain. Tuh. Aduh, kejunya cantik banget. Ini bedanya sama American Favorite tadi. Ini ada truffle oilnya dan juga ditambahin sama jamur champignon-nya ya. Champignon ya. Champignon. Oh, sama tadi basic saus yang American Favorite dia basicnya saus tomat. Oh, kalau ini Ini sepertinya white sauce ya. Wah, udah gak penasaran lagi ya Audi dan Chef Jerry cobain menu best seller di kedai Pizza Quattro. Puas banget karena bisa cobain keju yang super melimpah ditambah aroma minyak jamur truffle yang super wangi. Kira-kira dapat penilaian apa nih dari Audi dan Chef Jerry? Chef Jerry, dari kedua menu ini,
favorit aku adalah yang Swiss White Truffle. Sama, betul banget. Enak banget ya. Yang American favorit sih enak juga. Enak juga. Buat pecinta yang molor-molor ya. Betul, yang pecinta mozzarella, keju, apapun jenis keju wajib banget kesini karena ini enak banget. Makin penasaran kan nilai dari kita berdua berapa? Langsung kasih rating, Di. Oke deh Chef Jerry. Ayo. Jadi menurut kita berdua, pizza quattro kejoya rasanya rating 5.